Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ikhwan Nur Hadi. Di sini saya akan sedikit berbagi pada teman-teman tentang financial performance versus financial distress. Nah, di masa pandemi sekarang ini pasti kita menyaksikan dan melihat ya fakta bahwa banyaknya perusahaan UKM yang mengalami kondisi financial performance dan juga mengalami kondisi financial distress. Nah, jadi teman-teman langsung saja kita akan bahas ya satu persatu tentang topik ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah tentunya financial performance, yang kedua adalah financial distress, yang ketiga bagaimana sih cara menghadapi financial distress, dan tentang pembahasan jurnal terkait. Oke, teman-teman. Langsung saja ini bisa dilihat ya mind mapping tentang bagaimana financial performance. Banyak ya rasio-rasio yang ada dalam financial performance yang dimana ketika bisa dijalankan dengan tepat dan efisien, maka ini akan bisa menjadikan perusahaan mencapai level financial performance yang terbaik. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih financial performance itu. Nah, jadi di sini ada pendapat dari Howalder 2017. Jadi kinerja keuangan dalam perbankan itu adalah hal profitabilitas, efisiensi, leverage, dan juga likuiditas. Jadi cara menganalisisnya melalui rasio. Nah, selanjutnya adalah pendapat dari Kasim dan Majid di 2010. Beliau mengatakan kinerja keuangan itu mengacu pada tindakan melakukan aktivitas keuangan. Nah, jadi dalam arti yang luas, kinerja keuangan itu mengacu pada sejauh mana sih tujuan keuangan yang sedang atau telah dicapai oleh perusahaan. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur hasil kebijakan dan operasi perusahaan dalam hal moneter. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ada pendapat dari Fritz Kohler tahun 2013. Dia mengatakan bahwa kinerja keuangan itu istilah yang umum sih yang diterapkan pada sebagian atau semua kegiatan organisasi selama periode waktu tertentu. Nah, seringkali dia mengacu pada efisiensi biaya. Nah, selanjutnya adalah tentang proyeksi, tanggung jawab manajemen, akuntabilitas keuangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas tentang jenis-jenis rasio menurut teori yang ada dan kebanyakan kita sudah tahu ya. Jadi pertama itu ada likuiditas rasio, current rasio, quick rasio, cash rasio, dan juga ada beberapa tentang aktivitas rasio, gross profit margin, operating profit margin, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya tentang bagaimana rasio-rasio yang ada dalam financial performance ini. Yang gak kalah penting adalah bagaimana ROE, FAIR, profitability ratio, net profit margin, dan debt equity ratio. Nah, jadi rasio-rasio ini bisa dijalankan secara tepat, secara efektif, efisien, maka hasilnya adalah perusahaan akan mendapatkan profitabilitas yang terbaik, sehingga diharapkan bisa meningkatkan bagaimana profit sharing dari para investor kepada konsumen. Dan selanjutnya adalah tentang bagaimana jurnal yang akan kita bahas. Jadi di sini jurnalnya adalah sebenarnya financial performance itu dikatakan bisa mengevaluasi dari komersial perbankan yang ada di negara yang ada di Bahrain. Jadi di sini jurnalnya mengatakan bahwa ketika perbankan itu menerapkan ya kan financial performance dengan baik, maka di sini juga ada cara untuk mengevaluasinya. Nah, dengan apa? Nah, kita akan bahas tentang bagaimana hasil dari penelitian yang telah dibuat oleh si penulis terutama di tahun 2017 ini. Nah, jadi teman-teman, di sini jurnalnya berjudul An Evaluation of Finance Performance of Commercial Banks. Nah, jadi ini international jurnal ya yang di Applied Business of Economic Research. Jadi hasilnya luar biasa, teman-teman. Jadi hasil yang diperoleh dari jurnal bahwa kinerja keuangan yang baik dengan menggunakan sistem yang akuntabilitas dan transparan pastinya yang mampu menjadi alat evaluasi pencapaian kinerja bank di Bahrain secara keseluruhan. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bagaimana disebutkan bahwa
ketika kita mengumumkan tentang kinerja keuangan yang buruk memiliki dampak yang signifikan pula pada ROI, return on asset dan juga profitabilitas. Nah, jadi dengan disimpulkan bahwa kinerja keuangan yang baik akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan dapat menekan angka kecurangan yang ada di sektor perbankan yang ada di negara Bahrain. Nah, jadi itu teman-teman kesimpulan tentang financial performance. Jadi juga ada beberapa variabel stabilitas keuangan dengan proksi tingkat pertumbuhan aset dan variabel target keuangan, dan dengan proksi return aset terbukti berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan dalam laporan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang financial distress. Apa sih financial distress? Itu adalah kondisi di mana perusahaan mengalami keadaan kesulitan secara keuangan. Nah, di mana di sini ada pendapat dari Damodaran tahun 2015, dia mengatakan bahwa perusahaan akan mengalami financial distress dari aspek ekonomi mikro. Yang pertama adalah dia kesulitan dari arus kasnya. Yang kedua adalah memiliki jumlah hutang yang lebih besar daripada modal yang ia miliki, dan yang ketiga adalah kerugian dalam operasi perusahaan selama bertahun-tahun. Ternyata ini adalah salah satu dampak yang paling jelas ya dari tiga hal ini yang bisa kita lihat ketika perusahaan mengalami financial distress. Nah, yang selanjutnya adalah yang gak kalah penting adalah Brigham dan Gapensky tahun 2014, dia mengatakan tentang bagaimana kerugian yang diakibatkan oleh financial distress. Yang pertama adalah economic failure, di mana kegagalan ekonomi ini di mana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya-biaya yang mereka keluarkan. Wah, ternyata luar biasa ya, lebih besar biaya daripada pendapatan. Dan yang kedua adalah business failure, di mana ketika keadaan menjadi kegagalan bisnis. Nah, jadi definisinya adalah bisnis menghentikan operasinya sehingga konsekuensi kerugian itu ditanggung oleh kreditur. Wah, ini dampak dari financial distress yang kedua. Nah, dan yang ketiga adalah insolvency teknis. Nah, jadi dikatakan dalam keadaan insolvency teknis jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar karena telah jatuh tempo. Jadi ini sangat berbahaya bagi perusahaan. Dan yang keempat adalah kebangkrutan, kan gitu. Nah, jadi perusahaan dikatakan dalam keadaan bangkrut jika nilai buku utang yang mereka miliki itu lebih besar daripada nilai pasar aset yang mereka miliki. Nah, jadi kondisi ini lebih serius daripada kebangkrutan teknis, sudah kompleks dia ya. Nah, yang kelima yang harus kita ingat teman-teman adalah jadi secara hukum kebangkrutan ya, atau legal bankruptcy, dikatakan bahwa ketika perusahaan itu sudah secara terbuka dan sudah mengajukan kepada hukum bahwa kami telah mengalami kebangkrutan. Nah, jadi mereka memang sudah mengatakan demikian tapi tetap harus memenuhi kewajiban yang harus mereka tunaikan secara undang-undang. Nah, kita akan lanjutkan ya teman-teman terkait dengan bagaimana financial distress ini. Ternyata kalau dibiarkan dalam waktu yang lama ini akan menjadi sebuah rambu-rambu bahaya ya bagi perusahaan, karena dia tidak bisa untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan dia juga akan mengalami yang namanya kebangkrutan secara permanen. Nah, teman-teman, di sini juga kita akan membahas tentang bagaimana kondisi-kondisi yang diungkapkan oleh pendapat tentang bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang terjadi kan gitu dalam aspek financial distress itu sendiri. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkrutan itu yang pertama adalah disebutkan di sini age of the economy, the larger the company exists, the less likely bankruptcy. Jadi usia dari perusahaan itu semakin lama perusahaan ada, maka semakin kecil dari kemungkinan mengalami kebangkrutan karena dia sudah kuat. Yang kedua dikatakan ukuran perusahaan semakin besar, perusahaan semakin kecil kemungkinan mengalami kebangkrutan. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa pertumbuhan perusahaan itu lebih cenderung bertahan ketika dia mengalami kebangkrutan, tanda-tandanya ya teman-teman. Nah, yang keempat kondisi ekonomi makro. Jadi tingkat kegagalan semakin meningkat selama keadaan resesi. Jadi faktor ekonomi makro ini juga berpengaruh, ternyata mempengaruhi kebangkrutan dari sebuah perusahaan. Nah, dan yang kelima, jadi tingkat kegagalan tinggi di beberapa sektor, terutama di sektor industri. Nah, ternyata kebangkrutan yang paling besar itu berpotensi di sektor industri, teman-teman. Nah, yang keenam yang harus kita amati dan kita harus cermati faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkrutan adalah faktor manusia. Nah, jadi ada bukti teman-teman yang menyatakan bahwa tingkat kegagalan bisnis itu berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan, tingkat usia, dan juga pengalaman
dari pemilik maupun manajernya. Oh, ternyata ada sebuah perbandingan ya ternyata. Nah, yang ketujuh teman-teman adalah ketika perusahaan berada di dalam kegagalan ini di sektor waralaba. Nah, jadi waralaba ini banyak ternyata yang mengalami kebangkrutan akhir-akhir ini. Dan yang kedelapan teman-teman adalah lokasi, di mana tingkat lokasi ini bisa kita katakan bahwa yang berada di daerah pedesaan tingkat kegagalannya lebih rendah dibandingkan yang ada di perkotaan. Wah, ternyata beliau terutama story di tahun 2012 mengatakan demikian. Nah, jadi apa sih perusahaan yang pernah mengalami atau mengalami financial distress? Ada perusahaan Sampurna Tbk, perusahaan Avon Company, Maskapai Batavia Air, dan juga General Motor. Nah, jadi teman-teman, saat ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menghadapi financial distress. Pertama jelas ya, menjual aset utama yang bisa mendatangkan nilai ekonomi untuk menutupi kesulitan ekonominya. Yang kedua adalah merger. Tiga, mengurangi biaya belanja, menerbitkan surat berharga. Nah, yang selanjutnya adalah tentang bertukar hutang untuk ekuitas. Ini juga disarankan. Yang selanjutnya ada negosiasi dengan bank ataupun kreditur dan juga mengajukan filing. Nah, jadi ada juga konsep tentang package bankruptcy di mana merupakan sebuah kebangkrutan debitur dan kreditur menegosiasikan rencana reorganisasi dan kemudian hasil negosiasi tersebut berakhir dengan permohonan filing. Jadi kedua belah pihak harus sepakat untuk mengajukan filing ketika memang sudah mengalami kebangkrutan. Jadi manfaatnya adalah memaksa semua pihak untuk menerima reorganisasi. Jangan sampai kebangkrutan hanya ditanggung oleh debitur atau hanya kreditur saja. Jadi kira-kira itu teman-teman manfaatnya dari package bankruptcy. Nah, yang selanjutnya nggak kalah penting adalah bahasan tentang likuidasi dan reorganisasi. Jadi ini adalah kriteria kenapa perusahaan itu dikatakan likuidasi ya. Perusahaan yang kecil dengan aset kurang dari 100.000 dolar, perusahaannya dengan kreditur tanpa ada penjamin. Nah, yang selanjutnya adalah reorganisasi, perusahaan kreditur terjamin, dan ini lawannya teman-teman yang bisa kita lihat. Nah, jadi di sini ada sebuah mind mapping tentang bagaimana ketika terjadi financial distress kan gitu. Ini juga ada jurnal kita bahas teman-teman. Yang nggak kalah penting adalah bukti fakta empirisnya tentang bagaimana financial distress itu berpengaruh atau tidak sih kepada by firm size ya, ukuran perusahaan. Nah, jadi hasilnya bisa kita lihat teman-teman. Jadi hasil review menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Artinya perusahaan besar bisa terkena financial distress dan perusahaan kecil juga bisa mengalami keadaan financial distress, sama seperti keadaan yang kita contohkan tadi. Perusahaan Sampurna pernah mengalaminya, perusahaan Batavia, dan perusahaan besar yang dari awal General Motor, mereka juga pernah mengalami keadaan financial distress. Nah, jadi di sini yang menjadi dasar adalah bahwa tata kelola keuangan yang baik mampu menjadikan perusahaan itu mampu meningkatkan kondisi keuangan mereka. Nah, jadi hal yang menyebabkan ukuran perusahaan bukanlah faktor yang sangat signifikan untuk mempengaruhi nilai dari financial distress perusahaan. Jadi itu teman-teman, ternyata perusahaan itu mengalami financial distress bukan karena besar atau kecilnya, tapi bagaimana tata kelola keuangan, manajemen keuangan yang baik atau tidak, akuntabel atau tidak, transparan atau tidak. Nah, jadi itu saja yang bisa saya ceritakan dan saya sampaikan kepada teman-teman mengenai bahasan tentang bagaimana financial performance versus financial distress. Intinya, financial performance jika semua rasio digunakan secara tepat, maka profitabilitas perusahaan akan maksimal. Tapi kebalikannya, jika rasio, teori, dan praktek yang sudah diajarkan dalam financial performance tidak dijalankan, maka hasilnya yang terjadi adalah financial distress. Dan dalam jangka panjang ini bisa berakibat kepada kebangkrutan secara total dalam perusahaan tersebut. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.